Film Oppenheimer adalah salah satu film yang paling ditunggu-tunggu dan sekarang ini sudah tayang. Oppenheimer merupakan film biografikal picture atau biopik terbaru di tahun 2023 dengan total durasi film mencapai 3 jam atau 180 menit. Sebagai informasi, film biopik merupakan genre film yang akan menggambarkan kehidupan seseorang secara nyata atau tokoh terkenal. Pada umumnya, cerita film akan berfokus pada perjalanan hidup, pencapaian, dan juga tantangan yang akan dihadapi oleh tokoh tersebut. Film ini disutradarai oleh Christopher Nolan dan diproduksi juga oleh Christopher Nolan, Emma Thomas, dan juga Charles Roven. Kemudian naskahnya pun ditulis kembali oleh Christopher Nolan berdasarkan kisah pada buku American Prometheus karya Kai Bird serta Martin J. Sherwin. Film ini juga diperankan oleh beberapa aktor dan aktris ternama seperti Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., serta Florence Pugh dan juga beberapa aktor dan aktris lainnya. Film Oppenheimer mengisahkan tentang seorang ilmuwan fisika teoritis bernama Julius Robert Oppenheimer. Dia adalah ahli fisika yang berasal dari New York, Amerika Serikat. Beliau lahir pada 22 April 1904 dan merupakan mahasiswa lulusan Harvard, Cambridge, dan Göttingen University. Dalam film ini, Oppenheimer akan disibukkan dengan penyusunan sebuah proyek Manhattan bersama dengan manajer laboratorium Los Alamos. Proyek yang tengah dibangun ini berguna untuk menciptakan bom atom yang bisa digunakan sebagai sebuah senjata pemusnah massal. Proyek tersebut terjadi di era Perang Dunia II, yaitu sebagai pengembangan terhadap senjata nuklir. Akan tetapi, setelah Oppenheimer tahu dampak yang diakibatkan oleh bom atom, ia pun menyesali keterlibatannya. Oppenheimer lantas meminta agar dilakukan perdamaian. Hal ini setelah ia mengetahui besarnya dampak buruk yang akan terjadi di kemudian hari. Akan tetapi, sikap kesetiaan Oppenheimer justru diragukan. Hingga pada akhirnya, dia pun harus kehilangan jabatannya sebagai seorang penasehat pemerintah di dalam bidang keamanan. Christopher Nolan selaku sutradara berhasil menghadirkan berbagai simbolisme dalam film ini, baik visual maupun auditori, yang dapat merepresentasikan setiap kali Oppenheimer merasakan keraguan dan juga konflik, sehingga kita bisa betul-betul tahu film ini erat sekali dengan konflik dan juga pergeseran moral yang dialami oleh Oppenheimer itu sendiri selaku tokoh utama. Hal ini bisa dilihat di beberapa adegan. Kita akan dapat menilai bersama Oppenheimer tentang apa yang baik dan buruk, serta alasan-alasan dibalik keputusan yang diambil. Seperti bagaimana dia harus memilih apa yang baik bagi dia dan keluarganya, baik bangsa dan negaranya, terutama bagi dunia itu sendiri. Definisi dari kata terbaik inilah yang juga akan berubah seiring film tersebut berjalan, dan perubahan inilah yang secara utama terjadi ketika bom Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan. Secara keseluruhan, selama filmnya berlangsung, Oppenheimer terkesan seperti Julius Robert Oppenheimer mencoba untuk terus kabur dari rasa bersalahnya dan meyakinkan diri sendiri bahwa apa yang dia lakukan adalah hal yang harus dilakukan, sehingga pada akhirnya ia menyadari mungkin saja yang dia lakukan demi kebaikan ini justru merupakan kehancuran yang selama ini ia coba hentikan. Christopher Nolan sebagai saudara menyajikan cerita Oppenheimer dengan dua lini masa. Lini masa pertama yang berwarna merupakan gambaran dari cerita Oppenheimer secara subjektif yang menjadi tokoh utama dalam film ini. Sementara itu, lini masa kedua yang digambarkan dengan hitam putih adalah suatu sudut pandang orang lain terhadap Oppenheimer. Ceritanya sendiri mengulas tentang bagaimana Oppenheimer yang akhirnya menciptakan senjata peledak terbesar yang menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Selain itu, penampilan para aktor dan juga aktris yang memerankan film ini tidak main-main, terutama Murphy sebagai karakter utama pada film ini. Siapapun sudah mengetahui kualitas yang dimiliki olehnya dan kemampuan aktingnya. Secara tampilan, Murphy sudah memiliki kemiripan dengan Oppenheimer, dan juga Murphy benar-benar berhasil menceritakan segala kegundahan yang dialami Oppenheimer pada masa hidupnya. Selain Murphy sebagai karakter utama, sang sutradara mampu mengarahkan semua aktor besar dalam film ini untuk mendapatkan momen bersinarnya, dan terlihat semua aktor yang muncul pada film ini tampil maksimal dan tidak ada yang terlihat lemah sama sekali.
Selain dialog, hal lainnya yang membuat intensitas cerita Oppenheimer jadi begitu tinggi adalah penggunaan scoring yang sangat megah, tetapi bikin kita ikut merasakan keresahan hatinya Oppenheimer selama filmnya berlangsung. Dengan storytelling yang menitik beratkan pada dialog, film biopik ini mampu menampilkan ketegangan yang begitu intens lewat dialognya. Naskah yang dibuat dari sudut pandang orang pertama juga membuat penonton bisa merasakan lebih dalam kegelisahan serta beban moral yang ditanggung Oppenheimer sebagai orang atas terjadinya tragedi besar dunia tersebut. Penonton juga akan dibawa memasuki penyesalan Oppenheimer karena telah menciptakan dosa besar bernama Little Boy dan Fat Man, dua bom atom yang membumi hanguskan Hiroshima dan juga Nagasaki. Sang sutradara pun menyajikan sebuah film biopik yang komprehensif dengan berbagai narasi dan juga sudut pandang. Di satu sisi, Oppenheimer merasa berdosa karena telah menciptakan bom atom yang notabene-nya sesuatu yang amat berbahaya. Namun di sisi lain, ia juga merasa bersyukur karena senjata tersebut tidak jatuh di tangan Nazi dan juga Jerman. Di luar semua penyesalan tersebut, Oppenheimer lega karena peperangan akhirnya berhenti akibat pemboman Hiroshima dan juga Nagasaki. Di antara dosa, kemajuan teknologi, dan berakhirnya peperangan, sosok Oppenheimer hanya menjadi penyalur tangan dari Prometheus dan api Zeus yang dicurinya. Oppenheimer mungkin bukan film yang bisa dinikmati oleh semua orang, termasuk para penggemar setia karya sang sutradara. Namun, film biopik ini memberikan pelajaran bagi penonton terhadap sosok penemu bom atom atau bapak bom atom dunia ini. Review Hype memberikan skor 8,5 untuk film ini. Selama filmnya berlangsung, kualitas CGI yang dihadirkan pada film ini bukan kaleng-kaleng. Dari trailernya juga bisa kita lihat kita sendiri bisa dibuat excited dan hal tersebutlah yang patut kita nantikan untuk filmnya. Setelah menonton filmnya, rasanya hal tersebut terbayar dengan tuntas saat menonton filmnya ini. Ditambah dengan scoringnya yang memukau sehingga terasa megah, membuat intensitas ceritanya semakin kuat. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya sobat. Dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan seputar informasi mengenai review film, rekomendasi film, dan teori film lainnya. Oke, and see you next time.